tanah Bapak disertifikatkan oleh Sugiono, dari sekian hektar hanya bisa disertifikatkan setengah hektar. Waktu itu saya tanya BPN, Pak, di atas nama siapa? Yang sertifikatnya itu atas nama Sugiono. Sugiono. Berapa banyak kira-kira disertifikatkan? Itu banyak, Pak. Nah, cuman yang Bapak dapat disertifikatkan itu cuman sekitar setengah hektar. Setengah hektar. Jadi kira-kira 26 kali 200. 200. Selebihnya sudah disertifikatkan sepihak oleh Pak Sugiono. Nah, kemudian langkah apa setelah Bapak tahu bahwa tanah Bapak sudah disertifikatkan oleh Pak Sugiono? Tindakan apa yang Bapak ambil saat itu? Nah, waktu itu Pak Sugiono kebenaran waktu itu Siru, kalau nggak salah ada kabar Pak Sugiono ini mencari saya. Ya. Mencari saya di masjid. Dia mau cara baik-baik untuk bermusyawarah kira-kira. Ya. Berarti secara tidak langsung Pak Sugiono tahu itu kalau sudah lahan Bapak, sehingga dia sudah mempersertifikatkan. Bapak juga tidak pernah pemberitahuan kepada Pak Sugiono. Kenapa tiba-tiba Pak Sugiono mencari Bapak? Berarti sudah tahu dia. Ya, sudah jelas itu ada kabar burung mungkin. Oh, ada kabar, Pak, ya. Sebab itu dia menjelaskan bahwa itu dia beli dengan Nop itu orang mana tuh, Pak? Anak Pak Latif. Yang tinggalnya di mana, Pak? Di Permata. Permata di belakang Polres, Pak, ya. Ya. Kemudian tindakan selanjutnya apakah Bapak sudah melapor ke pihak terkait baik ke Polres atau Polda? Jadi kebenaran waktu itu saya sempat melapor ke Polda. Sudah melapor ke Polda, Pak, ya? Untuk ini mencari pengadilan. Oh, keadilan. Mencari keadilan di mana titik terangnya, di mana titik kelemahannya kira-kira mau diselesaikan secara hukum. Selanjutnya diterima enggak, Pak, laporan itu, Pak? Nah, laporan itu diterima sampai menerima surat bahwa diterima laporan. Surat keterangan dari Polda, Pak, ya. Itu berlanjut sudah berapa lama, Pak, hingga saat ini, Pak, laporan tersebut? Ini belum ada titik terangnya, dengan alasan dengan alasan untuk saksi pertama itu tidak sampai laporan, tidak sampai surat panggilan. Oh, ke NOP tadi? Nah, tidak ada surat panggilan. Seharusnya itu hak polisi, Pak, untuk menyampaikan harus sampai ketika 3 kali dipanggil tidak hadir. Jadi harus dijemput paksa si NOP. Setelah saya periksa diulangi situ, alasan penyidik katanya sudah 2 kali dipanggil, namun dia tidak hadir, Pak, ya? Tidak hadir. Itu kalau boleh tahu, polisi itu siapa, Pak, yang nerimanya, Pak? Penyidik itu, Pak. Tahu nggak namanya, Pak? Nggak salah itu Bribka Andi. Bribka Andi. Iya. Coba Pak cek dulu, Pak. Apakah benar itu Bribka Andi yang menerima laporan Bapak pada saat itu? Nah, Bribka Andi. Bribka Andi, Pak, ya? Ya. Nah, jadi saya datang ke sana menanyakan untuk selanjutnya, katanya baru 2 kali hadir. Setelah itu dibuatkan lagi surat panggilan ketiga untuk si Nopri, ya, yang menjualkan lahan Bapak. Ya, jadi saya yang bawanya ke Nopri. Ya. Jadi saya serahkan ke kantor Kades gitu Permata. Jadi disuruh disampaikan oleh perangkat desanya ke Nopri. Ternyata ada fotonya. Ada bukti, Pak, ya? Ada bukti. Bahwa sampai ke Nopri. Nah. Digambar, difoto kan, disampaikan kepada bahwa memang surat panggilan dari Polda sampai betul-betul sampai ke Nopri yang menjual lahan Bapak. Ya. Dijual ke Pak Sugiono, Pak, ya? Ya. Nah, ternyata sekarang sudah berapa hari saya jatuh sakit, enggak saya kurang dari ke Polda. Nggak tanya-tanya lagi, Pak, ya? Tanya-tanya. Itu kira-kira sudah berapa lama, Pak, waktu dari laporan pertama hingga saat ini? Sudah lama kira-kira. 1 tahun atau 2 tahun atau 1 bulan kira-kira? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun, Pak, ya. Mulai dari laporan pertama hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya dan kejelasannya. Yang menerima laporan tersebut Bribka Andi, Pak, ya? Ya, Bribka Andi di Polda Sumatera Selatan, Palembang.
laporan tersebut hingga saat ini dari 1 tahun yang lalu tidak ada tindak lanjutnya dan belum ada kabar beritanya kelanjutnya bagaimana. Menurut alasan dari laporan penyampaian dari Polda ke Pak Muhammad Rusdi yang merasa lahannya diduga dirampok atau diserobot oleh Pak Sugiono, itu katanya sudah dipanggil si penjual si Nopri yang tinggal di Permata, sudah berturut-turut dipanggil berapa 2 kali, 3 kali dipanggil, namun si Nop tidak hadir. Nah, seharusnya yang kami sesalkan, kami sayangkan ketika dipanggil sebagai saksi ataupun tersangka atau yang dianggap yang diduga menjualkan lahan Pak Rusdi, itu harus dijemput secara paksa. Inilah kalau menurut aturan dan prosedur dari Kapolri atau Kepolisian Republik Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rusdi untuk informasinya. Apakah bisa dipertanggungjawabkan di hukum formal ataupun informal? Ya Pak Rusdi? Ya, Apa bisa dipertanggungjawabkan? bisa. Bisa Pak ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum.